Pernah gak sih ngerasa unsur, gak enakan, itu jadi lebih penting dari rasa tanggung jawab kamu? Misalnya, kamu sudah berjanji buat mengerjakan tugas, tapi tiba-tiba teman ngajak hangout dan kamu langsung setuju tanpa pikir panjang. Kenapa sih kita seringkali lebih milih buat ya daripada bilang tidak? Di sini, kita mau menyelami masalah ini. Dan mungkin, kita bisa dapetin sedikit cahaya buat memahami kenapa kita sering terjebak di antara keinginan dan tuntutan orang lain. Yuk kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di pikiran kita saat kita milih untuk mengesampingkan kebutuhan diri demi memberi pengertian ke orang lain. Kenapa susah banget buat bilang tidak? Di chapter pertama, kita bakal ulas ngapain sih sebenarnya yang bikin kita lebih milih untuk menghindar daripada berhadapan langsung dengan masalah ini. Chapter 1, Persoalan nolak yang remeh tapi mengganggu. Pernah mikir, kenapa sih bilang tidak, itu susah banget? Yakin deh, kamu bukan satu-satunya orang yang milih buat setuju, meski hati ini teriak minta istirahat. Mungkin kamu takut kecewain teman, atau malah khawatir dianggap gak asyik. Dalam situasi ini, kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang lebih mengutamakan perasaan orang lain ketimbang kebutuhan diri kita. Ironisnya, kita berusaha bikin orang lain happy, tapi kita sendiri terdampak. Ada yang lebih parah? Iya. Semuanya jadi tambah rumit ketika kita mulai menyiksa diri dengan perasaan bersalah setelah setuju pada sesuatu yang sebenarnya nggak kita mau. Ngerasa gitu juga, kan? Jadi, apa solusinya? Pertama, coba deh kenali skenario ini secara jernih. Mungkin kamu bisa mulai dengan menghargai perasaanmu sendiri. Kedua, coba praktikan menolak dengan halus, semisal, gue lagi ada urusan lain. 3. Ingat, gak ada yang bakal marah banget sama kamu. Setiap orang punya hak untuk menentukan apa yang mereka butuhkan juga. Mari kita belah ini satu persatu dalam chapter berikutnya. Chapter 2, Kenapa kita belum berani bilang tidak? Kalau didalami, kenapa ya kita nggak berani bilang tidak? Bisa jadi, itu karena kita tumbuh dalam lingkungan di mana menolak bikin kita dianggap egois. So, kita bawa-bawa stereotip itu sampai kini. Misalnya, orang tua kita dulu ngajarin menolong terus-menerus hingga lupa sama kebutuhan diri sendiri. Ironis banget, kita justru ngebully diri sendiri untuk senantiasa menyenangkan orang lain. Dalam hati besar dalam malu, kita tetap bilang, iya, walau sebetulnya kartu remi kita sudah habis. Tapi, gak selamanya gitu. Ada kalanya kita perlu berani untuk mempertahankan batasan kita. Misalnya, ketika kamu merasa tenang saat bisa berkata tidak, kamu mulai merasakan kebebasan. Begini, coba deh ingat lagi pengalaman ketika kamu akhirnya bisa ngelawan arus dan memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang digembar-gemborkan. Rasanya gimana? Seperti angin segar yang bikin kamu bisa bernafas lagi, kan? Mari kita gali lebih dalam tentang momen-momen yang bikin diri kita mampu menolak. Chapter 3, Dampak buruk dari kebiasaan setuju terus. Setiap kali kita menghindar dari pernyataan tidak, setiap kali itu pula kita menyisakan sedikit rasa kecewa di dalam diri. Efek jangka panjangnya, kita bakal ngerasa kosong, kayak jadi robot yang hanya merespons permintaan orang lain. Tanpa sadar, kita jadi kehilangan bagian diri kita yang seharusnya bebas untuk berbicara. Apakah ini yang mau kamu jalani seumur hidup? Bayangkan, seolah kita terjebak dalam rutinitas yang menghilangkan joy dari kehidupan kita. Lebih parahnya, saat kesempatan baik datang, karena sudah terbiasa mengiyakan, kita meragu untuk mengambilnya. Jawabannya bukan cuma menyesali, tetapi dengan berani mengubah pola pikir. Misalnya, ubah cara menyikapi permintaan. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa ini sesuai dengan apa yang aku inginkan? Dan,
Apakah ini layak untuk dibalas dengan iya? Sadar nggak? Frasa ini sederhana, tapi bisa jadi titik balik yang menentukan. Mari kita telaah lebih lanjut di chapter berikutnya. Chapter 4, Membangun keberanian untuk bilang tidak. Setelah kita tahu dampak buruk dari kebiasaan setuju terus, saatnya kita berani bangkit dan membangun keberanian untuk bilang tidak. Pertama, latih diri untuk mengenali emosi. Apakah perasaanmu saat diajak melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu gak minati? Jika kamu merasa beban, itu tanda kamu perlu menilai kembali dan bilang tidak. Kedua, tetapkan batasan. Ini bukan tentang menjadi egois, tapi tentang merawat diri sendiri. Diri sendiri itu berharga. Jadi kenapa harus mengorbankan sedikit demi sedikit? Ketiga, ingat, tidak ada salahnya menawarkan alternatif. Jika mungkin tidak bisa hadir, coba tawarkan waktu lain untuk melakukan aktivitas tersebut. Dengan demikian, kamu tetap menunjukkan bahwa kamu peduli, tanpa perlu mengorbankan waktu dan tenaga yang tidak kamu inginkan. Mengubah anggapan bahwa menolak itu buruk adalah langkah awal untuk menemukan kekuatan dalam diri kita. Yuk, kita belajar lebih banyak di chapter selanjutnya. Chapter 5, Menuju Status Berani Bilang Tidak. Akhirnya, siap gak kita untuk menuju status berani bilang tidak? Ketika mental kita sudah terlatih untuk berkata tidak, kita mulai menemukan rasa tenang yang mungkin selama ini hilang. Hal ini bukan proses instan, melainkan perjalanan yang terus diulang. Mungkin ada kalanya kita akan kembali ke kebiasaan lama, dan itu sah-sah saja. Yang penting, kita ingat mengapa kita berjuang untuk berubah, dan tetap keep it real dengan diri sendiri. Cobalah untuk memberdaya pikiran kita setiap saat. Sesekali, ingatkan diri bahwa batasan itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kekuatan. Setiap langkah kecil ini bisa jadi fondasi untuk hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan takut untuk jatuh, karena setiap jatuh adalah bagian dari belajar. Akhirnya, terima kasih telah mendengarkan berbagai pemikiran ini. Mari kita terus tumbuh dan belajar bersama di Ruang Tumbuh. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe ke Ruang Tumbuh dan bagikan ke teman-temanmu. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.